Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 1 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita mulai pada materi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi pada tema 6, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan sosial dengan materi sumber daya alam. Nah, pada materi sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan mengenai sumber daya alam. Baik, hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bedanya apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti hewan, air, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, timah, dan lainnya. Nah, itulah perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini Bu Guru memberikan beberapa contoh saja ya. Yang pertama adalah angin. Angin bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, sungai. Sungai dimanfaatkan manusia untuk budidaya ikan dan udang. Yang ketiga adalah jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai sumber bahan makanan. Yang keempat, tanah liat. Tanah liat dimanfaatkan manusia untuk membuat gerabah. Dan yang kelima adalah hewan. Hewan dimanfaatkan manusia untuk sumber makanan dan tenaganya dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, inilah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, namun bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Contohnya seperti bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. Nah, selanjutnya adalah biji besi. Biji besi dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Contohnya sendok, garpu, dan lainnya. Yang ketiga ada bauksit. Bauksit dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Contohnya panci dan wajan. Yang keempat adalah marmer. Marmer dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bangunan untuk pembuatan lantai dan dinding. Yang kelima adalah belerang. Belerang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan dasar obat-obatan dan korek api. Dan yang keenam adalah nikel. Nikel dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Nah, inilah beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, selanjutnya adalah
Aktivitas manusia dipengaruhi oleh kondisi geografis. Aktivitas manusia dipengaruhi oleh keadaan alam sesuai dengan kondisi geografis masing-masing. Misalnya, daerah pantai dengan daerah dataran tinggi tentunya akan berbeda ketersediaan sumber daya alamnya. Ketersediaan sumber daya alam ini akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mata pencarian penduduk. Mata pencarian adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Mata pencarian penduduk beragam, semuanya saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Jadi, pekerjaan yang baik akan bermanfaat bagi sesamanya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam. Nah, di sini ada corak kehidupan di daerah pegunungan. Pegunungan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Selain itu, daerah pegunungan memiliki iklim yang cukup dingin. Kondisi ini sangat cocok untuk memelihara hewan ternak. Nah, corak kehidupan yang kedua di daerah dataran tinggi adalah dataran tinggi memiliki ketinggian 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan karena memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk. Oke, corak kehidupan yang ketiga yaitu di daerah dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lainnya. Selain itu, sektor-sektor lainnya biasanya lebih cepat berkembang, seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Nah, corak kehidupan yang terakhir yaitu di daerah pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam yang luas yang disebut dengan tambak. Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi, seperti bawal, bandeng, dan lobster. Selain itu, terdapat pula penduduk yang mempunyai mata pencarian sebagai petani garam. Nah, jadi corak kehidupan di setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung keadaan dan kondisi alamnya. Baik. Alhamdulillah, materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.